Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kristal Indonesia Manajemen dimanapun kalian berada, salam kenal, saya Evi, seorang profesional muda apoteker. Saya senang dan bersyukur dapat bergabung dalam program yang diadakan oleh Kristal Indonesia Manajemen, yaitu program PKPA secara virtual. Saya seorang apoteker lulusan Universitas Ahmad Dahlan dan saya pernah berpengalaman PKPA di rumah sakit dan juga apotik. Saat ini saya adalah seorang praktisi rumah sakit di salah satu provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini, saya akan berbagi informasi kepada sahabat Kristal Indonesia Manajemen tentang PKPA di rumah sakit dan apotik secara virtual. Saya adalah profesional muda apoteker dan praktisi rumah sakit di salah satu daerah Provinsi Sumatera Selatan. Keseharian saya di sini adalah sebagai seorang apoteker penanggung jawab di instalasi farmasi rumah sakit ini. Sebagai seorang apoteker penanggung jawab, saya harus memastikan bahwa obat-obatan dan juga bahan medis habis pakai di rumah sakit ini selalu tersedia, tidak terjadi kekosongan, dan dipesan sesuai dengan kebutuhan. Saya juga memastikan keluar masuknya obat tercatat dengan benar, sehingga tidak terjadi selisih obat. Saya selalu memperhatikan stok obat atau kartu stok obat. Saya juga memastikan bahwa obat-obat yang diresepkan dan dipersiapkan dilakukan secara benar dan sesuai aturan. Setiap hari, saya akan memberikan konseling obat kepada pasien berkaitan dengan cara minum obat yang benar dan juga penyimpanan yang tepat. Dalam melakukan konseling, saya harus memperhatikan betul bagaimana pasien dapat memahami apa yang saya sampaikan. Di rumah sakit ini, selain di instalasi farmasi, obat-obat juga tersedia di ruangan perawat. Saya akan selalu memperhatikan keluar masuknya obat dan ketersediaan obat di ruangan ini. Penyimpanan obat di ruangan ini dimaksudkan untuk memudahkan tenaga medis dalam melakukan pekerjaannya. Saya akan memastikan penyimpanan obat di ruangan ini sesuai dengan prosedur. Saya akan selalu berkoordinasi dengan perawat yang bertugas untuk penggunaan obat-obatan sesuai dengan daftar pemberian obat yang ada di dalam rekam medis pasien. Rumah sakit mempunyai berbagai macam tipe, yaitu tipe A, tipe B, tipe C, dan juga tipe D. Rumah sakit tempat dilaksanakannya program kerja profesi apoteker merupakan rumah sakit dengan tipe A. Rumah sakit juga mempunyai akreditasi, yaitu akreditasi A, B, C, dan juga D. Rumah sakit tempat dilaksanakannya PKPA merupakan rumah sakit dengan akreditasi A. Peran apoteker di rumah sakit didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016, yaitu tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, juga farmasi klinik. Jumlah tenaga farmasi khususnya apoteker di rumah sakit tipe A minimal adalah 15 orang. 1 untuk kepala instalasi farmasi, 1 untuk ruang produksi, 1 untuk gudang atau penerimaan dan pengeluaran obat-obatan,
1 untuk ruang ICU, 1 untuk ruang IGD, 5 orang dirawat inap, dan juga 5 orang dirawat jalan. Peran apoteker dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai meliputi pemilihan atau seleksi, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan administrasi. Peran apoteker di farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visit, pemantauan terapi obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing, manajemen efek samping obat, dan juga pemantauan kadar obat di dalam darah. 1, 2, 3, come on! Sistem distribusi perbekalan farmasi di rumah sakit terdiri dari 2, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan sistem distribusi perbekalan farmasi yang dilakukan langsung oleh instalasi farmasi rumah sakit. Sedangkan sistem distribusi desentralisasi merupakan sistem distribusi perbekalan farmasi yang dilakukan oleh unit atau cabang yang bertempat di dekat unit perawatan atau pelayanan. Cabang farmasi ini disebut dengan depo farmasi. Rumah sakit dengan tipe A dan berakreditasi A mempunyai depo-depo farmasi di setiap unit perawatan atau pelayanannya. Depo farmasi yang ada di rumah sakit merupakan tempat pekerjaan kefarmasian yang paling banyak dilakukan. Depo-depo farmasi ditempatkan atau diadakan sesuai dengan keadaan rumah sakit. Yang paling umum, depo farmasi terdapat di IGD, rawat inap, dan juga rawat jalan. Di dalam depo farmasi terdapat perbekalan farmasi yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan pasien. Selain depo-depo farmasi, tempat pekerjaan kefarmasian dilakukan ada di ruang IGD. Di ruangan IGD terdapat troli emergensi. Troli emergensi digunakan hanya saat keadaan darurat. Di dalam troli emergensi terdapat perbekalan farmasi yang dibutuhkan saat keadaan emergensi. Seorang apoteker bertugas melakukan pengecekan terhadap obat-obatan yang ada di dalam troli emergensi. Di rumah sakit terdapat gudang obat atau gudang perbekalan farmasi yang menjadi pusat utama keluar masuknya obat di area rumah sakit. Di gudang perbekalan farmasi terdapat seorang apoteker yang bertanggung jawab atas keluar masuknya obat atau perbekalan farmasi di rumah sakit. Apoteker di gudang farmasi melakukan perencanaan, pemilihan, dan juga pengadaan obat sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Gudang obat terdiri dari beberapa ruangan, yaitu gudang obat khusus obat-obatan farmasi, gudang obat khusus untuk alat kesehatan farmasi, gudang obat khusus untuk bahan medis habis pakai farmasi, dan juga gudang obat khusus untuk cairan-cairan farmasi. Di dalam gudang obat terdapat suatu ruangan khusus lagi berupa ruangan tempat obat-obatan emergency atau obat-obatan high alert. Seorang apoteker juga mengawasi dan mengkoordinasi penyimpanan obat yang baik sesuai dengan prosedur. Biasanya mempunyai ruang produksi sendiri. Ruang produksi dimaksudkan untuk memudahkan
perbekalan farmasi yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan rumah sakit. Ruang produksi terdiri dari beberapa ruang. Ruang produksi perbekalan farmasi khusus pasien kanker, ruang produksi khusus untuk produksi nutrisi, ruang produksi yang digunakan untuk dispensing obat steril. Di dalam ruangan khusus tersebut terdapat ruangan lagi tempat dilakukannya produksi obat-obat kanker. Petugas farmasi atau seorang apoteker dan juga tim farmasi lainnya yang melakukan dispensing obat-obat kanker harus memiliki sertifikat. Sebelum melakukan dispensing obat-obat, tim farmasi atau yang bertugas di dalam pembuatan obat-obat kanker harus memakai APD yang lengkap. Alat pelindung diri yang dibutuhkan untuk melakukan pencampuran obat-obat kanker berupa kacamata, tutup kepala, masker, baju, dan juga sarung tangan dan juga sarung kaki. Ruang produksi pencampuran nutrisi juga mempunyai ruangan khusus. Perbedaan ruangan khusus pencampuran nutrisi dan juga pencampuran obat-obat kanker terletak pada tekanan.